Ya, Sido lagi, Sido lagi. Ini video ketiga buat saham Sido. Tapi video kali ini nggak kalah penting dari dua video sebelumnya. Kalian wajib tonton video ini. Karena ternyata ada yang unik dari Sido. Capex yang sangat kecil, dividen payout ratio yang hampir 100%. Ini biasanya adalah tanda-tanda kalau perusahaan ini kesusahan buat ekspansi dan growth. Gimana menurut kalian? Itulah yang bakalan kita bahas di video kali ini. Oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kita iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video atau channel ini. Tapi kalau kalian ragu bakalan bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Ada beberapa tanda yang menandakan kalau Sido ini mirip banget sama UNVR. Kalian udah tahu kan, saham UNVR yang udah di fase mature dan kesusahan buat ekspansi atau growth lagi. Beberapa tanda-tanda yang udah aku spill sebelumnya yaitu capex yang sangat kecil untuk saham Sido ini. Di sini bakalan aku jelasin tanda-tanda lain yang membuat ketakutan para investor apakah Sido bisa untuk growth lagi. Semuanya bakalan kita ungkapkan di sini dan kita cari tahu apakah benar seperti itu. Mari kita langsung ke pembahasannya. Oke, sekarang kita bakalan bahas secara komprehensif di video kali ini. Sebelumnya kenalin dulu teman-teman, aku Habibi. Aku mau disclaimer dulu, video kali ini semua ini dibuat hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli saham tertentu dengan kepastian untung tanpa risiko apapun. Dan untuk produk-produk perusahaan ini kembali lagi aku udah jelasin di dua video sebelumnya. Salah satunya ringkas saja yaitu Tolak Angin, Kuku Bima, Madu Sido dan sebagainya. Kalian pasti udah menjadi konsumen salah satu dari produk Sido Muncul ini. Yang pertama tanda-tanda kalau ada keraguan untuk growth lagi untuk perusahaan Sido yaitu capex selama 4 tahun yang sangat kecil. Kalian bisa lihat aku menggunakan dua chart tentang capital expenditure dari perusahaan Sido dan juga UNVR. Aku langsung melampirkannya di sini supaya kalian bisa membandingkan kedua perusahaan. UNVR kalian udah tahu kalau UNVR sedang lagi di fase mature-nya. Aku nggak tahu UNVR bakalan bisa growth lagi ke depannya atau enggak, tergantung dengan manajemennya. Apakah masih ada inovasi lagi. Dan untuk Sido di sebelah kiri kalian bisa lihat, ini adalah capital expenditure. Capital expenditure ini merupakan salah satu rasio yang untuk mengetahui apakah perusahaan masih menganggarkan kapital atau belanja modal, dan belanja modal ini sangat erat kaitannya dengan ekspansi. Semakin tinggi belanja modal, maka semakin tinggi potensi ekspansi ke depannya, dan semakin tinggi potensi ekspansi ke depannya, semakin tinggi potensi pendapatan ke depannya. Itu secara ringkas buat kalian yang belum tahu. Kalian bisa lihat untuk Sido selama 4 tahun terakhir yaitu dari 2018 sampai 2021, capexnya itu cenderung menurun. Menurun dalam artian mendekati 0. Kalau minus berarti besar, kalau 0 berarti sama sekali tidak ada. Dan cenderung menurun hingga di 2021 di minus 123 miliar. Dan di UNVR kalian bisa lihat juga selama 4 atau 5 tahun belakangan dari 2017 sampai 2021 memang cenderung untuk UNVR capexnya juga menurun. Jadi kedua ini ada kesamaan dari segi capex. Inilah yang ditakutkan orang-orang yaitu investor Sido. Apakah Sido masih mampu untuk growth lagi? Semua itu bakalan kita bahas di video kali ini ya. Yang kedua isunya adalah DPO atau Dividend Payout Ratio yang hampir 100%. Buat kalian yang belum tahu aku bakalan jelasin ringkas. Jadi dividen payout ratio adalah jumlah dividen atau jumlah keuntungan yang dianggarkan untuk dibagikan kepada dividen. Misal, keuntungan selama tahun 2021 adalah 100 miliar. Jikalau 100 miliar itu semuanya dibagikan kepada pemegang saham, otomatis dividen payout rasionya 100% karena seluruh keuntungan, seluruh laba tadi itu dibagikan kepada pemegang sahamnya sehingga 100%. Dan dividen payout ratio 100% ini biasanya menandakan perusahaan nggak mampu lagi dan nggak tahu lagi mau dikemanakan keuntungannya, sehingga ya udah karena nggak tahu, nggak ada mau ekspansi, nggak ada mau belanja modal, ya udah dipegang seluruhnya kepada pemegang saham. Dan inilah yang ditakutkan para investor Sido, apakah Sido ini atau Sido Muncul ini masih mampu untuk ekspansi mengingat dividen payout rasionya hampir 100% dan itu selalu konsisten selama 5 bahkan 8 tahun belakangan. Untuk membuktikannya aku melampirkan dua chart lagi yaitu dari Sido dan dari UNVR. Kalian tahu kalau UNVR juga dividen payout rasionya 100% bahkan bisa lebih di tahun 2019 dan 2020. Dan untuk Sido juga kurang lebih sama kayak gitu. Kalian bisa lihat di bagian chart garis yang warna merah ya, itu untuk DPO atau dividen payout ratio. Untuk Sido kalian bisa lihat dividen payout rasionya itu hampir 100%. Kalian menggunakan indikator yang sebelah kanan yaitu persentase, bukan yang sebelah kiri angka ya, tapi yang persentase sebelah kanannya. Dan kalian bisa lihat bahwa dividen payout ratio Sido ini rata-rata di hampir 100%. Sama kayak UNVR yang juga hampir 100%. Jadi kedua ini punya kesamaan dari segi dividen payout ratio. Itulah yang ditakutkan apakah Sido ini sama kayak UNVR yaitu kesulitan buat ekspansi atau growth ke depannya. Semua itu bakalan kita bahas di video kali ini. Ya, pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan tanda-tanda tadi memang benar kalau saham Sido ini kesusahan buat growth lagi? Dari hasil riset yang aku lakukan, aku menemukan beberapa clue yang menjawab pertanyaan tadi. Semua ini bakalan aku bagikan gratis ke kalian, semoga bermanfaat buat kalian.
Yuk kita langsung ke pembahasannya. Ya, clue-clue yang aku temukan dari hasil research aku untuk saham SIDO ini adalah yang pertama, health spending per kapita di Indonesia itu masih kecil dibandingkan negara-negara sekitar Indonesia. Kalian bisa lihat dari data ini bahwa ringkasnya ya, untuk memahami grafik kayak gini, kalian bisa lihat di bagian yang garis kotak putus-putus warna merah, kalian bisa lihat bahwa GDP per kapita Indonesia di 2020 annualized itu 3,958 US dollar. Sementara untuk consumer expenditure on health per kapitanya itu 96. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah nomor 2 paling kecil setelah Vietnam. Dan sebenarnya Indonesia paling kecil dibandingkan negara yang ada di sini, yaitu dibandingkan Vietnam pun bahkan Indonesia sebenarnya paling kecil kalau kita lihat GDP per kapita Indonesia yang memang lebih besar daripada Vietnam. Harusnya untuk consumer expenditure Indonesia itu lebih tinggi daripada Vietnam. Jauh lebih tinggi karena memang GDP per kapita Indonesia itu jauh lebih tinggi. Itu ringkasnya untuk memahami grafik ini. Kalian bisa pause untuk baca-baca lagi, tapi itu ringkasnya dan itu udah intinya ya teman-teman. Yang kedua clue-nya adalah kapasitas pabrik yang memang masih besar, jadi nggak perlu untuk menganggarkan capex lagi. Kalian bisa lihat di poin bagian kedua bahwa total liquid herbal production capacity itu meningkat sebanyak 180 juta saset per bulannya. Dulunya SIDO hanya mampu memproduksi 80 juta saset per bulannya, tapi dengan adanya New Herbal Manufacturing Plan in 2018 atau 2018, maka peningkatan kapasitas produksi semakin sangat masif hingga 180 juta per bulannya. Dan itu ternyata di 2021 ini masih ada tersisa kapasitas produksi 50% dari total itu. Jadi otomatis dengan adanya kapasitas produksi yang masih tersisa 50%, nggak perlu lah buat anggarkan capex lagi. Untuk apa kan buang-buang uang? Daripada dibuang-buang uang kayak gitu, mending kasih ke pemegang sahamnya dengan bentuk dividen PO ratio tadi yang 100% tadi. Gimana teman-teman? Jadi udah kejawab kan? Kenapa sih capex perusahaan SIDO ini kecil selama 4 tahun belakangan ini? Ya jawabannya karena memang kapasitas pabrik masih tersedia. Justru ini sangat bagus, berarti SIDO sangat berhati-hati dalam menganggarkan capexnya. Ya kalau nggak penting ngapain dianggarkan capex kan, buang-buang uang aja. Masih ada lagi temuan di perusahaan SIDO muncul ini. Penasaran? Ayo kita langsung ke pembahasan berikutnya. Dan terakhir aku mau ngasih tahu ke kalian, clue terakhir adalah porsi penjualan luar negeri yang sangat-sangat masih kecil dibandingkan total penjualan. Porsi penjualan luar negeri SIDO ini hanya 4% dari total penjualan kalau kita ngelihat full year-nya 2021. Di sini kalian bisa lihat bahwa SIDO ini memang sedang mencoba untuk ekspansi ke luar negeri. Beberapa negara tujuan yang ditargetkan SIDO untuk ekspansi adalah Nigeria, Malaysia, dan Filipina. Bahkan kemarin juga mengirimkan essential oil itu ke Prancis. Jadi ada 4 negara kurang lebih yang menjadi fokus daripada SIDO ini untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan seandainya nanti SIDO berhasil menduplikasi kesuksesannya di Indonesia untuk diterapkan di luar negeri, maka potensi growth penjualan daripada SIDO ini masih tetap bisa konsisten atau mungkin bahkan bisa lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya itu ya teman-teman, clue-clue yang mau aku sampaikan di video kali ini. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, nambah insight buat kalian, nambah ilmu buat kalian, boleh dong subscribe video ini atau follow Instagram aku sesuai dengan nama channel ini. Gimana teman-teman? Banyakkan ilmu yang kalian dapatkan dari video ini. Video ini sengaja aku buat untuk menginfluence dan menambah insight para investor agar lebih cerdas lagi dalam berinvestasi di pasar saham. Memang sekilas banyak tanda-tanda yang menandakan kalau SIDO ini memang sekilas mirip UNVR, yaitu kesusahan dan udah di fase mature-nya. Dan kalian bakalan termakan dengan isu kayak gitu kalau misalnya kalian nggak analisa lebih dalam lagi untuk perusahaan kayak gini. Sekarang aku mau nanya ke kalian bisa jawab di kolom komentar di bawah. Gimana menurut kalian saham SIDO di harga 900-an saat ini? Apakah masih cocok untuk investasi long term atau jangka panjang? Jangan lupa komennya di bawah dan jangan lupa subscribe video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak gini, kalian suka dengan channel kayak gini, boleh dong aku minta ke kalian untuk subscribe, like, komen, atau mungkin share ke teman kalian video atau channel ini. Semoga aku bisa semangat lagi buat upload konten-konten berikutnya. Semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil risiko masing-masing. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau join grup sharing-sharing investasi saham secara gratis, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah dan join via link di sana ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian cuan, semoga bermanfaat. As always, semangat terus buat kalian.